Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di alur cerita film Hit and Run Squad. Film ini menceritakan tentang sekelompok polisi yang berusaha menangkap seorang mania kecepatan yang kaya dan berkuasa dan diduga melakukan kejahatan karena obsesinya terhadap kecepatan. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur cerita film Hit and Run Squad. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan pembalap F1 bernama Jung Jae-chol yang telah menyuap seorang komisaris kepolisian. Dan kejadian tersebut tanpa sengaja telah terekam oleh kamera dashboard mobil. Setelah itu, terlihat kalau pemilik mobil itu bernama Choi Kyung-jun sedang diinterogasi oleh kepolisian. Dan diketahui kalau rekaman tersebut sudah menghilang. Di tengah-tengah itu, Kyung-jun mencoba untuk bunuh diri. Keesokan harinya, terlihat seorang wanita bernama Eun Si-yeon yang baru bangun dari tidurnya. Dan pada saat itu, ia menonton berita tentang Kyung-jun yang mencoba bunuh diri saat penyelidikan. Mendengar hal itu, Si-yeon bergegas untuk pergi. Dan ternyata Si-yeon merupakan seorang wakil kapten dari salah satu tim investigasi khusus. Pada saat itu, seorang jaksa bernama Ki Tae-ho meminta Si-yeon untuk menyerahkan laptopnya. Tentu saja Si-yeon menolaknya dan menyiram laptopnya dengan kopi. Setelah itu, timnya Si-yeon dimarahi oleh kepala polisi karena mereka telah gagal dalam menemukan rekaman tersebut. Di tengah-tengah itu, komisaris datang dan kini kepala polisi harus kehilangan jabatannya serta tim tersebut kini harus dibubarkan. Setelah itu, Si-yeon dan kaptennya bernama Yoo Ji-hyun makan bersama. Diketahui dari pembicaraan mereka, kini Si-yeon mendapatkan penurunan jabatan dan Ji-hyun merekomendasikannya pada tim yang menangani kasus tabrak lari. Sesampainya ia di kantor barunya, terlihat kalau Si-yeon sedikit kesal karena tempat barunya itu sangat jauh berbanding terbalik dari tempat lamanya. Dan kini kapten barunya itu bernama Woo Sun-young. Sebagai tugas barunya Si-yeon, Sun-young menugaskannya untuk menangani kasus tabrak lari yang baru saja terjadi dan memintanya untuk mengajak anggota terbaik mereka bernama Seo Min-jae. Sesampainya mereka di lokasi, terlihat kalau para petugas di sana sangat mengenal baik Min-jae. Pada saat itu, kita diperlihatkan bagaimana kemampuan Min-jae dalam merekonstruksi kejadian, yang mana Min-jae dapat membayangkan bagaimana kecelakaan itu terjadi dengan memperhatikan sekelilingnya, dan perkiraannya itu 100% benar adanya. Hingga akhirnya mereka pun kini mengejar truk pengangkut ikan. Ketika truk itu terpojok, sang sopir pun mencoba melarikan diri. Namun dengan bantuannya Si-yeon, mereka pun dapat menangkapnya. Melihat kalau tangannya Min-jae tergilir, ia pun membantunya dan terlihat kalau di tangannya Min-jae ada sebuah tato. Malamnya kini mereka makan bersama. Namun di tengah-tengah itu, Sun-young dan Min-jae membahas kasus tabrak lari yang terjadi di dekat perusahaan GC Motor. Dan anehnya, sang korban tidak melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu, di perjalanan, Si-hyun meminta bantuan pada Tae-ho untuk membawanya ke pesta reuni SMA yang diadakan oleh Jae-chol. Sementara itu, terlihat kalau Jae-chol sangat kesal ketika ada seseorang menyelipnya. Dan ditambah orang itu menggunakan mobil yang sama seperti mobilnya. Oleh karena itu, ia menghancurkan mobilnya. Sesampainya Jae-chol di pestanya dan melihat ada Tae-ho di sana, ia pun menghampirinya. Di tengah-tengah pembicaraan tersebut, Tae-ho mencoba menyelundupkan penyadap pada Jae-chol. Setelah itu, Jae-chol bertemu dengan teman lamanya. Terlihat kalau mereka semua merendahkan Jae-chol. Mendengar hinaan itu, Jae-chol hanya tertawa. Dan pada saat itu, Jae-chol memaksa mereka semua untuk segera membayar hutang mereka padanya. Mengetahui itu, salah satu teman lamanya jadi kesal karena sikapnya Jae-chol. Karena sudah tak tahan lagi, Jae-chol memukulnya dan menyuruh bawahannya untuk mengambilkan helm dan bor. Hingga akhirnya Jae-chol pun mengancamnya dengan cukup sadis. Mereka yang melihat hal itu pun mulai ketakutan. Sementara itu, Si-hyun dan Tae-ho sedari awal telah menguping pembicaraannya Jae-chol. Namun aksi mereka harus ketahuan oleh Jae-chol.
Pada saat itu Jae-chol memperingati Si-yeon dan mulai mengancamnya. Namun Si-yeon tidak takut pada ancaman tersebut. Di tengah-tengah itu Min-jae datang dan mencari Jae-chol. Min-jae menjelaskan kedatangannya karena sebelumnya Jae-chol tidak pernah mengangkat telepon darinya. Oleh karena itu ia memutuskan untuk menghampirinya secara langsung. Tujuan Min-jae hanya ingin menanyakan kasus tabrak lari pada 3 bulan lalu. Namun di tengah-tengah itu, Jae-chol tidak sengaja mengatakan tentang lokasi kejadian. Mendengar itu, Min-jae pun sadar akan sesuatu karena sedari awal ia tidak pernah memberitahukan lokasi kejadian tersebut. Setelah itu, Si-yeon dan Tae-ho mengajak Min-jae untuk pulang bersama. Di perjalanan, Si-yeon memperkenalkan Tae-ho sebagai informannya. Namun nyatanya Tae-ho dan Si-yeon sedang menjalin sebuah hubungan. Pada saat itu Si-yeon memperingati Min-jae kalau sangat berbahaya dalam menangani kasus ini secara sendirian. Kemudian Min-jae dihubungi oleh seseorang yang mengatakan tentang temuan baru mereka. Mendengar hal itu Si-yeon pun jadi sedikit penasaran. Min-jae menjelaskan kalau mereka menemukan tentang mobil pelaku. Dan ternyata mobil itu adalah salah satu koleksi mobilnya Jae-chol. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat orang yang menelpon tadi. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya Min-jae yang bernama Jung-jae. Pada saat itu mereka mulai mencocokkan hasil temuan mereka dengan foto mobil Jae-chol. Yang mana nomor pada kaca lampu itu terlihat sama. Tak lama setelah itu teman-temannya Min-jae datang dan mereka pun makan bersama di sana. Setelah itu, Si-yeon yang sedang sebat dihampiri oleh Yeo-jung. Pada saat itu, Yeo-jung berkata kalau Min-jae bukanlah anak kandungnya Jung-jae, yang mana 10 tahun lalu, Min-jae adalah seorang geng motor yang tanpa sengaja menabrak Jung-jae dan membuat kakinya patah. Namun dengan kebaikannya Jung-jae, ia pun memaafkan Min-jae dan mengadopsinya sebagai anaknya. Setelah acara makan-makan itu selesai, Si-yeon mulai bertanya mengapa Min-jae memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Min-jae berkata pada saat di penjara dulu, Jung-jae selalu menunggunya. Oleh karena itulah ia mencoba untuk menjadi lebih baik lagi dan menebus dosa-dosanya dulu. Sementara itu, di tempat lain terlihat kalau Jae-chol dihajar oleh komisaris. Komisaris marah padanya karena pada saat kejadian itu aksi mereka harus terekam. Alasan sebenarnya komisaris marah karena tujuannya saat ini ia ingin menjadi seorang politisi atau wali kota, dan dengan adanya rekaman tersebut dapat membuat rencananya gagal. Keesokan harinya terlihat kalau Min-jae kini menginterogasi Kyung-jun. Min-jae meminta Kyung-jun untuk menuliskan semua kesalahan yang pernah Kyung-jun lakukan di masa lalu. Awalnya Kyung-jun menolaknya, namun entah mengapa kini Kyung-jun mulai menceritakan kejadian saat Jae-chol menyuap komisaris. Dan pada suatu malam, ia mencoba menghentikan Jae-chol untuk mengemudi. Karena pada saat itu, ia mengetahui kalau kondisinya Jae-chol sekarang sedang tidak stabil. Namun pada saat itu, ia gagal untuk menghentikannya. Dan hingga akhirnya, ketika Jae-chol sedang ngebut di jalan, ia tanpa sengaja menabrak sebuah mobil di persimpangan. Sementara itu, Si-yeon yang sedang mengawasi, ia mulai merekam percakapan Min-jae dan Kyung-jun. Dan setelah itu, ia menyerahkan rekaman tersebut pada Ji-hyun. Setelah itu, Ji-hyun memperlihatkan rekaman yang telah ia dapatkan, dan rekaman tersebut memperlihatkan kejadian Jae-chol saat menabrak seseorang pada 3 bulan lalu. Sementara itu, terlihat kalau Min-jae dan yang lainnya kini mulai mencoba menyusun rencana untuk menangkap Jae-chol ketika ia melakukan balapan. Sementara itu, ketika Jung-jae mengetahui kalau Min-jae ingin menangkap Jae-chol, ia pun pergi. Setelah itu, terlihat kalau Jae-chol ingin melakukan balapan. Dan ternyata Si-hyun serta tim lamanya juga bersiap untuk menangkap Jae-chol pada malam itu. Sementara di tempat lain, Min-jae mencoba memblokir jalan lain. Namun di sana, salah satu anak buahnya komisaris ingin lewat dan tentu saja Min-jae mencoba menghentikannya. Akan tetapi, Min-jae gagal menghentikan orang itu. Ketika balapan sedang berlangsung, lawannya Jae-chol mengalami kecelakaan, dan ternyata pengendara mobil itu adalah Tae-ho. Mengetahui kalau Tae-ho sudah ketahuan, Si-hyun pun dengan cepat mencuri mobilnya Jae-chol. Jae-chol yang mengetahui kalau mobilnya dicuri, ia pun segera mengejarnya.
Di tengah-tengah pengejaran itu, Jae-chol tidak sengaja menabrak mobil ambulan. Dan ternyata di dalam mobil ambulan tersebut ada Yeojung dan Jung-jae. Mengetahui itu, si Hyun pun dengan cepat menolong mereka. Namun dikarenakan Jae-chol menabrak ambulan itu sekali lagi, Jung-jae harus tewas karena mobil itu meledak. Dan kejadian itu dilihat oleh Min-jae. Pada momen ini terlihat bagaimana ganasnya Min-jae dalam berkelahi, dan tanpa ragu ia mulai membantai mereka semua. Di tengah-tengah itu, si Hyun mencoba menghentikan Min-jae untuk membunuh Jae-chol. Setelah itu, terlihat saat Min-jae di penjara dulu, ia dikunjungi oleh Jung-jae. Kembali ke masa sekarang, terlihat kalau si Hyun dan Ji-hyun kini telah dibebaskan dari hukuman mereka dan tim mereka pun kembali bertugas. Serta kini komisaris telah dipecat dari jabatannya. Setelah itu, terlihat kalau Sun-young kini telah melahirkan. Dari pembicaraan mereka, terungkap kalau si Hyun sengaja memanfaatkan mereka untuk mengembalikan jabatannya yang telah dicopot. Dan pada saat itu, si Hyun hanya dapat meminta maaf padanya. Setelah itu, si Hyun pergi menemui Taeho. Dan terlihat kalau kini mereka sudah tidak menjalin sebuah hubungan lagi. Dari pembicaraan mereka, terungkap kalau dari kejadian penangkapan Jae-chol, Min-jae harus diskors oleh atasannya. Dan dari kejadian itu juga, Jae-chol tidak ditangkap karena kurangnya bukti. Kemudian Taeho menyerahkan sebuah harddisk dan berkata kalau Ji-hyun baru-baru ini mencoba menghancurkan harddisk tersebut. Sementara itu di tempat lain, Ji-hyun menemui Jae-chol di tempat latihannya. Ternyata Ji-hyun telah membuat perjanjian dengan Jae-chol, yang mana Ji-hyun sangat ingin menjadi seorang komisaris. Keesokan harinya, terlihat kalau kini Ji-hyun sudah menjadi kepala polisi. Di tengah-tengah pesta tersebut, si Hyun menghubunginya. Dan kini si Hyun telah mengetahui semuanya. Yang mana rekaman kecelakaan itu sebenarnya tidak pernah ditemukan oleh Ji-hyun. Dan rekaman itu hanyalah sebuah editan yang dibuat olehnya. Si Hyun berkata kalau ia telah kecewa pada Ji-hyun. Setelah itu si Hyun pergi ke rumahnya Min-jae. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ketika menelusuri rumah tersebut, si Hyun menemukan semua rencana dan kalkulasi dari Min-jae, yang mana kalkulasi tersebut 100% tepat. Setelah itu, si Hyun menemukan Min-jae yang sedang ada di tepi danau. Min-jae berkata kalau ia akan memenjarakan Jae-chol, dan jika hal itu gagal, maka ia akan membunuhnya. Mendengar itu, si Hyun berkata kalau Min-jae bukanlah seorang pembunuh dan ia tidak akan mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, ia mengajak Min-jae untuk sekali lagi bekerja sama dalam menangkap Jae-chol. Malamnya ketika Min-jae pulang, ia mengetahui kalau di rumahnya ada Jae-chol. Ketika Jae-chol berhadapan secara langsung dengan Min-jae, ia sadar kalau Min-jae bukanlah seorang pembunuh dan Min-jae tidak akan mampu untuk membunuhnya. Pada saat itu, Min-jae mencoba berusaha menahan amarahnya. Mengetahui kalau Min-jae dulu adalah seorang geng motor serta penyuka kecepatan, Jae-chol menantangnya untuk mengalahkannya dalam balapan mobil. Namun, Min-jae tidak memperdulikan ajakan tersebut dan berkata kalau ia akan menangkap Jae-chol secepatnya. Keesokan harinya, si Hyun dan Min-jae mulai menjalankan rencana mereka. Sementara itu, Taeho memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan surat penangkapan Jae-chol atas kasus tabrak lari yang membuat korbannya meninggal. Malamnya, ketika polisi sedang membawa Jae-chol, mereka dihentikan oleh si Hyun dan Min-jae. Namun pada saat itu, Jae-chol dapat melarikan diri dan Min-jae pun mengejarnya. Dan hingga akhirnya si Hyun dan Min-jae harus mengejarnya menggunakan mobil. Dan terjadilah sebuah balapan. Dikarenakan terjadi kecelakaan, maka Min-jae menghentikan mobilnya. Min-jae berkata jika ia meneruskan hal ini, maka akan banyak orang yang terluka.
Namun pada saat itu Sun Yong menghubungi mereka dan berkata kalau ia akan membantu dalam memblokir semua jalur ke bandara dan akan mengarahkan Jae Chol untuk masuk ke sirkuit balap. Ditambah Hyo Jung dan Dong Su juga akan membantu mereka. Serta si Hyun juga memutuskan untuk membantu memblokir jalan. Di tengah-tengah itu, Ji Hyun tiba di pusat lalu lintas. Beruntung Sun Yong berhasil mencegah Ji Hyun untuk masuk. Mengetahui itu, Ji Hyun memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan sebuah helikopter untuk menembak mereka. Yang artinya mereka tidak memiliki waktu banyak untuk menangkap Jae Chol. Kemudian Sun Yong mulai mengarahkan Min Jae ke lokasinya Jae Chol. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Min Jae, ia dapat menghentikan Jae Chol. Dalam kondisi itu, mereka pun berkelahi. Namun di tengah-tengah perkelahian itu, sebuah helikopter datang dan menembak Min Jae. Beruntung pada saat itu, si Yeon sempat untuk menolongnya. Mengetahui kalau si Yeon terkena tembakan, ia pun kembali bangkit untuk menangkap Jae Chol. Ketika Jae Chol ingin melarikan diri, Min Jae akhirnya berhasil menangkapnya. Pada saat itu, Min Jae menodongkan pistol di kepalanya dan hal itu membuat Jae Chol ketakutan. Namun ketika si Yeon datang, Min Jae mulai teralihkan dan Jae Chol pun menggunakan kesempatan itu untuk menikamnya. Namun dengan adanya tikaman tersebut, Min Jae berkata kalau Jae Chol akan ditangkap atas tuduhan karena berusaha untuk menabrak dan membunuh petugas polisi. Tak lama setelah itu, para polisi pun datang. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat kalau hubungan Si Hyun dan Taeho kini mulai membaik. Kemudian Si Hyun menghampiri Min Jae dan terlihat kalau Min Jae sedang asik ngobrol bersama ibu-ibu. Ibu-ibu di sana menjelaskan kalau mereka adalah korban dari tabrak lari. Setelah itu, Si Hyun dan Min Jae ngobrol bersama. Si Hyun berkata kalau seharusnya Min Jae mendapatkan promosi atas kerja kerasnya dalam menangkap Jae Chol. Dari pembicaraan mereka, terungkap kalau Sun Yong telah menjadi seorang kapten dari tim investigasi khusus dan Si Hyun kini menjadi kepala polisi. Tujuan sebenarnya Si Hyun menemui Min Jae karena seorang komisaris kepolisian telah mengalami koma akibat kecelakaan tabrak lari dan di TKP tidak ada barang bukti yang ditemukan. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Min Jae untuk memecahkan kasus tersebut. Dan ini sekaligus menjadi akhir cerita dari film Hit and Run Squad. Kira-kira seperti inilah kesimpulan dari alur cerita film Hit and Run Squad. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.